Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibul Akam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pompa yang digunakan dalam pembuatan alat Arduino, yaitu pengisian air otomatis atau pengisi tandon otomatis. Yang pertama di sini yang kita gunakan adalah yaitu pompa air. Pompa air di sini yang kita gunakan pompa air yang kecil, dan biasa itu digunakan entah itu untuk akuarium, untuk praktek-praktek seperti ya bisa seperti untuk hidroponik seperti itu. Dan untuk Arduino juga bisa. Di sini yang saya pakai ialah pompa mini yang dayanya 12 volt, yaitu sebuah pompa yang sangat hemat daya, kecil dan praktis, yang itu berukuran 92 kali 46 kali 35 mm, dan juga proses pemasangannya sangat mudah sehingga dapat Anda pasang sendiri dan tidak perlu pancingan untuk menggunakannya. Kan biasanya untuk menggunakan pertama itu harus butuh pancingan yang pertama untuk memasukkan air tersebut, untuk mengalirkan air tersebut ke dalam pompa tersebut. Kemudian akan dulu ke tabungnya, akan langsung keluar kepada tempat yang sudah tersedia. Oke, di sini yaitu pompa ini memang banyak kebutuhannya yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bisa digunakan sebagai pompa air untuk akuarium, pancuran kolam, dan pompa air untuk taman atau hidroponik yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran. Di sini saya akan menjelaskan tentang relay. Relay adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Dan komponen ini juga berguna untuk membuka dan menutup arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam, NIM 17010157. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor jarak HCSR04. Merupakan sebuah sensor ultrasonik yang dapat membaca jarak kurang lebih 2 cm hingga 4 meter. Sensor ini sangat mudah digunakan pada microcontroller karena menggunakan 4 buah poin yang terdapat pada sensor tersebut, yaitu 2 buah pin suplai daya untuk sensor ultrasonik dan 2 buah pin trigger dan echo sebagai input dan output data dari sensor ke Arduino. Sensor ultrasonik bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara ultrasonik sesaat dan kemudian akan menghasilkan output berupa pulsa yang sesuai dengan waktu pantulan dari gelombang suara ultrasonik yang dipancarkan sesaat kemudian kembali menuju sensor. Spesifikasi HCSR04 yang pertama yaitu tegangan sumber operasi 5.0 V. Yang kedua, konsumsi arus 15 mA. Yang ketiga, frekuensi operasi 40 kHz. Yang keempat, minimum jarak 0,02 m atau 2 cm. Yang kelima, maksimum jarak 4 meter.
Yang keenam, sudut pantul gelombang pengukuran 15 derajat. Minimum waktu penyulutan 10 mikrodetik dengan pulsa berlevel TTL. Yang ketujuh, pulsa deteksi berlevel TTL dengan durasi yang bersesuaian dengan jarak deteksi. Setelah kita mengetahui sedikit informasi tentang sensor ultrasonik HCSR04, kemudian kita akan memprogram Arduino untuk mendeteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat rangkaian untuk menghubungkan Arduino dengan sensor ultrasonik, di mana pin VCC pada sensor dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt pada Arduino. Kemudian pin trigger pada sensor dihubungkan ke pin 4 pada Arduino. Pin echo pada sensor dihubungkan ke pin 2 pada Arduino, dan pin GND pada sensor dihubungkan dengan pin GND pada Arduino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu alat yang nantinya kita akan gunakan untuk praktek di mata kuliah Arduino. Alatnya adalah Node MCU versi 3. Node MCU itu sendiri adalah sebuah microcontroller yang dilengkapi dengan modul WiFi ESP8266. Nah, selain itu, Node MCU ini dilengkapi dengan memori yang bisa menyimpan program dan juga dilengkapi dengan port digital input dan output. Nah, untuk spesifikasi dasar dari Node MCU ini sendiri, yang pertama adalah microcontrollernya yaitu Tensilica 32 bit, dan juga flash memorinya itu 4 KB, dan juga untuk tegangan operasinya itu 3,3 volt, dan juga tegangan input itu 7 sampai 12 volt. Untuk digital IO nya itu 16. Nah, sebenarnya Node MCU ini sama seperti Arduino. Untuk programnya itu bisa kita setting sendiri sesuai dengan desain sistem yang kita inginkan, seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari Node MCU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Jaya, kelas E, untuk NIM 17010194. Di sini saya akan menjelaskan tentang breadboard. Apa itu breadboard? Breadboard ialah suatu papan yang berfungsi untuk merangkai sebuah rangkaian elektronik yang sederhana. Umumnya breadboard tersebut terbuat dari bahan plastik yang terdapat lubang kecil. Nah, lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada jaringan di dalamnya. Breadboard juga nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa melakukan solder. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard tersebut, komponen-komponen yang sudah dirangkai atau dirakit itu tidak akan mengalami kerusakan, dan komponen-komponen tersebut dapat merangkai kembali untuk rangkaian yang lainnya. Nah, untuk breadboard di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada mini breadboard, ada medium breadboard, ada larger breadboard. Nah, untuk mini breadboard di sini terdapat kurang lebih 170 titik lubang. Untuk medium kurang lebih dari 400 titik lubang, dan untuk yang paling besar ini kurang lebih dari 830 titik lubang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Di sini kita akan mendemonstrasikan sebuah alat untuk pengisi tandon menggunakan sensor jarak. Baik, sebelum kita memulai prakteknya, kita akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini kita menyediakan pompa air. Kita menggunakan filter akuarium ya. Terus di sini ada aqua untuk wadah airnya nanti. Lalu di sini ada relay sebagai manajemen daya bagi si pompa air nanti. Lalu ada not MCU di sini untuk codingannya nanti. Lalu di sini ada namanya breadboard. Lalu yang terakhir di sini untuk sensor jarak air ya nanti, namanya HCR SR04 yang ini alatnya. Oke, lanjut untuk manajemen dayanya sendiri. Di sini ada dua, ada yang USB, lalu di sini ada yang ke stop kontak langsung. Yang ini untuk sumber daya bagi si pompa air nanti. Lalu power yang USB ini nanti kita pasangkan ke laptop dan nyambungnya ke yang not MCU tadi. Ini ya. Lalu ketika sumber daya masuk dari laptop ke not MCU ini, dia membagi dayanya ke breadboard yang ini. Breadboard yang ini membagi daya ke relay dan ke sensornya. Seperti itu ya. Untuk yang relay ini mendapat daya dari yang breadboard tadi, berfungsi untuk manajemen arus listrik ke yang pompa air. Seperti itu. Kawan, baiklah, kita di sini akan melanjutkan bagaimana cara kerja dari alat-alat yang kita buat tadi. Oke. Di sini kita akan menggunakan Telegram sebagai remote controlnya. Lalu kita sudah memasukkan codingan kita ke dalam alat ini, Node, melalui aplikasi Arduino. Di sini kita menggunakan 4 perintah. Yang pertama ada buka sebagai untuk membuka air ini, maksudnya untuk power ini ya, ke si relay. Lalu ada perintah tutup untuk mengoffkan si relay-nya, di mana relay ini sendiri menghubungkan manajemen daya ke pompa air. Lalu ada perintah air untuk menginformasikan ketinggian air terhadap si ini sensor. Nah ini ya, untuk mengukur jarak antara ketinggian air, permukaan air ke sensor. Lalu perintah yang terakhir, yang keempat adalah pintu. Di sini perintah ini untuk menginformasikan apakah alat si relay ini hidup atau mati. Seperti itu ya.